Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang dinamika individu dalam kelompok, di mana anggota kami terdiri dari Asriko Revandras, Muhammad Farid Darmawan, Hansamu Zamilus Sahli Ahmad, dan Adania Ropik. Pertama, pendahuluan. Dinamika kelompok sebagai suatu metode dan proses merupakan salah satu alat manajemen untuk menghasilkan kerjasama kelompok yang optimal, agar pengelolaan organisasi menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Sebagai metode, dinamika kelompok membuat setiap anggota kelompok semakin menyadari siapa dirinya dan siapa orang lain yang hadir bersamanya dalam kelompok dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kesadaran semacam ini perlu diciptakan karena kelompok atau organisasi akan menjadi efektif apabila memiliki satu tujuan, satu cara tertentu untuk mencapai tujuan yang diciptakan dan disepakati bersama dengan melibatkan semua individu anggota kelompok tersebut sesuai kemampuannya masing-masing. Sebagai suatu proses, dinamika kelompok berupaya menciptakan situasi sedemikian rupa sehingga membuat seluruh anggota kelompok merasa terlibat secara aktif dalam setiap tahap perkembangan atau pertumbuhan kelompok dan bukan orang asing. Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap individu dalam organisasi merasa turut bertanggung jawab secara penuh terhadap pencapaian tujuan organisasi yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika kelompok pesaing dalam dunia wirausaha sangat diperlukan agar kita dapat membina kekuatan kolektif di dalam organisasi dengan cara-cara yang sehat. Sikapilah persaingan usaha dengan hati yang bening dan gunakanlah akal yang sehat. Jadilah pesaing di antara kelompok-kelompok usaha sebagai sarana menunjukkan ketangguhan kita dalam wirausaha sejati. Pembahasan pertama adalah konformitas. Konformitas adalah proses dalam diri anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang ada dalam kelompok. Hal ini dilakukan sebagai gambaran kepatuhan anggota terhadap norma kelompok, dan hal tersebut akan sangat membantu mempertahankan keteraturan dan keseragaman dalam kelompok. Yang kedua adalah pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok atau groupthink lahir dari penelitian panjang Irvin L. Janis. Janis menggunakan istilah groupthink untuk menunjukkan satu mode berpikir sekelompok orang yang sifat kohesif terpadu ketika usaha-usaha keras yang dilakukan anggota-anggota kelompok untuk mencapai kata mufakat. Untuk mencapai kebulatan suara kelompok ini mengesampingkan motivasinya untuk menilai alternatif tindakan secara realistis. Groupthink dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dalam proses pengambilan keputusan yang menunjukkan timbulnya kemerosotan efisiensi mental, penguncian realitas, dan penilaian moral yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok. Yang ketiga adalah altruisme. Altruisme adalah sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dalam kebaikan orang lain. Altruisme berkebalikan dengan sifat egois yang lebih mementingkan diri sendiri. Seseorang yang melakukan altruisme disebut sebagai altruis. Segala kebaikan yang dilakukan
seorang altruis biasanya muncul secara tulus tanpa ada rasa pamrih. Meski sikap ini sangat terpuji dan berdampak positif pada masyarakat, altruisme juga dapat berdampak buruk bagi pelakunya jika dilakukan secara berlebihan. Yang keempat adalah kepatuhan. Kepatuhan adalah salah satu dari dampak pengaruh sosial lingkungan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari lingkungan sosialnya yang akan mempengaruhi bagaimana ia bertindak. Kepatuhan merupakan pengaruh sosial di mana seseorang hanya perlu memerintahkan satu orang lain atau lebih untuk melakukan satu atau beberapa tindakan. Selanjutnya teori. Yang pertama, konformitas. Konformitas ini berakar dari pengaruh sosial normatif. Pada suatu keadaan, individu akan merasa terpaksa untuk bertindak sesuai dengan norma-norma kelompok karena khawatir akan memperoleh sejumlah konsekuensi negatif dari penyimpangan tersebut. Berikut ini beberapa pengertian konformitas dari para ahli. Yang pertama, konformitas adalah suatu bentuk penyesuaian terhadap kelompok sosial karena adanya tuntutan dari kelompok sosial untuk penyesuaian, meskipun tuntutan tersebut tidak terbuka. Menurut Baron dan Brahimi pada tahun 1997. Yang kedua, konformitas adalah perubahan perilaku sebagai akibat dari pengaruh kelompok. Menurut Davin, W.J. and Frank, P.J. 2003. Yang ketiga, konformitas adalah suatu bentuk perubahan perilaku atau kepercayaan sebagai hasil dari tekanan kelompok. Menurut Mayes pada tahun 2008. Yang keempat, konformitas terjadi di suatu individu berperilaku atau memberikan suatu opini supaya sesuai dengan kondisi tertentu atau untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh kelompok. Menurut Roshote pada tahun 2008. Yang kedua, pemikiran kelompok. Teori pemikiran kelompok ini atau groupthink teori menurut Rahmat pada tahun 25 merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan kohesif atau kebutuhan untuk sepakat kelompok sehingga kemampuan krisisnya menjadi tidak efektif lagi. Yang ketiga, altruisme. Teori altruisme ini adalah respon yang menimbulkan positive feeling, seperti empati. Individu yang altruis memiliki motivasi kebaikan, keinginan untuk selalu menolong orang lain. Motivasi kebaikan tersebut muncul karena ada alasan internal di dalam dirinya yang menimbulkan positive feeling, sehingga dapat memunculkan tindakan untuk menolong orang lain. Yang keempat, kepatuhan. Teori kepatuhan atau compliance teori merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rahman pada tahun 2014, kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dan teori kepatuhan atau compliance theory yang dikemukakan oleh Taylor Sahli pada tahun 2004, teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial, khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seseorang individu. Menurut Taylor Sahli 2004, terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadinya dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubung dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai normal dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Contoh,
A. Konformitas. Contoh dari konformitas adalah ketika seorang remaja berpakaian dengan gaya tertentu karena dia ingin menyesuaikan diri dengan orang-orang lain dalam kelompok sosialnya. Dan misal seorang K-popers akan menyembunyikan kesukaannya tentang K-pop selama berada dalam pertemuan dengan keluarga besarnya yang tidak mengetahui apapun soal K-pop. Contoh lain yaitu ketika ada satu orang dari kelompok A bermusuhan dengan orang dari kelompok B, maka ada kecenderungan seluruh anggota kelompok A membenci orang dari kelompok B. Hal ini terjadi karena mereka merasa harus memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama kelompoknya. B. Pemikiran kelompok. Contoh dari pemikiran kelompok adalah Herman Melville dalam novelnya Moby Dick dengan cerdas mengambil citra karakter bangsa Amerika pada abad pertengahan. Sebelum American Renaissance terjadi, ia menceritakan sekelompok pemburu paus dengan dua tokoh utama, seorang kapten kapal dari keluarga pemburu paus terkemuka dan seorang ketua berbeda mengejar paus hingga ujung dunia, mengesampingkan fakta bahwa terdapat seekor paus raksasa ganas di sana dan keadaan ujung dunia yang berbahaya. Suara minoritas yang meragukan perjalanan itu muncul dari beberapa awak kapal dan korban keganasan paus raksasa di kapal lain. Namun suara itu tak terdengar. Moby Dick tetap berangkat dengan semangat dan keberanian. Yang terjadi, Moby Dick hancur berkeping-keping dan hampir seluruh awak kapal tewas. Yang selamat harus melalui neraka dan terombang-ambing di lautan dan memainkan Russian roulette untuk bertahan hidup. C. Altruisme. Contoh tindakan altruisme adalah kehidupan sehari-hari adalah melakukan sesuatu untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, berbagi sumber daya dengan orang lain bahkan saat diri sendiri sedang menghadapi kesulitan bahkan kelangkaan, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. D. Kepatuhan. Contoh mematuhi tata tertib, mengikuti upacara dengan hikmah, menghormati guru, tolong menolong, melakukan piket sesuai jadwal, tidak membeda-bedakan teman, saling berbagi, menyayangi, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. Dinamika kelompok menguraikan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam situasi kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan anggotanya. Pengertian dinamika kelompok merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu pencapaiannya yang disepakati bersama. Tujuan kelompok merupakan suatu yang ingin dicapai oleh kelompok. Tujuan perlu memberi artah pada kegiatan dan memberi kerangka bagi pengambilan keputusan yang rasional tentang jenis dan jumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh kelompok yang menjadi kriteria pengukur kemajuan. Dari konformitas, pemikiran kelompok, altruisme, kepatuhan, semuanya masuk dalam dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lain, dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kalimat yang salah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Lalu jangan lupa untuk like serta share kepada teman-teman lainnya untuk menambah wawasan bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.